Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai resiko investasi. Nah, ini adalah salah satu slide atau materi yang penting juga supaya kalian tidak terjerat soalnya sama investasi bodong ya guys. Mari dengarkan baik-baik. Oke, yang pertama, resiko investasi itu ya kalian bisa pastinya lah ya, kehilangan uang gitu. Ya kalian harus siap-siap. Namanya juga investasi pasti ada risiko kehilangan uangnya gitu. Ya nggak semua investasi itu tidak tidak selalu merta-merta itu selalu menguntungkan. Pasti ada juga kehilangan uangnya gitu. Jadi ya kalian harus siap-siap. Kalau kalian harus siap-siap supaya uang kalian itu tidak hilang gitu. Oke. Kemudian yang kedua ya yang pastinya adalah modalnya tergerus gitu. Kalian misalkan ya seperti yang kalau misalkan kalian tanam modal kalian di saham ya modal kalian bisa turun gitu. Kalau kalau misalkan harga sahamnya turun kan misalkan kalian beli di harga 500 tiba-tiba harga sahamnya jadi 50 ya berarti itu modal kalian tergerus, modal kalian bisa berkurang gitu karena kalian berinvestasi di saham yang resikonya terbilang tinggi. Oke, kemudian gagal bayar. Nah, di gagal bayar ini salah satu dalam instrumen atau investasi di mana dia itu kayak seperti peer to peer lending ya kan, kemudian obligasi yang di mana kalian menanamkan modal di mereka ya seperti surat utang, kemudian dari merekanya itu belum bisa membayar gitu, membayar dengan tepat waktu, membayar dengan full dan ataupun ya tidak bisa membayar lah dalam waktu dekat atau misalkan dalam waktu yang singkat gitu. Jadi bisa guys juga mereka bisa tidak bayar gitu karena mungkin aja dari merekanya ada masalah di bagian project mereka atau misalkan tidak adanya tidak bisa membayar kalian dengan tepat waktu jadi bisa gagal bayar. Kemudian ini yang tadi yang saya bahas sebelumnya yaitu telat bayar yang dimana mereka tuh kalau misalkan dari instrumen investasi kayak obligasi to peer lending misalkan mereka butuh waktu lebih lama untuk menghasilkan uangnya misalkan dalam peer to peer lending mereka membiayai proyek seperti berternak sapi gitu jadi misalnya sapinya tidak bisa membuahkan hasil misalkan susu atau misalkan sapi bisa terjual dalam waktu dekat dalam waktu sebulan atau 2 bulan ini tuh belum bisa terjual jadi makanya belum bisa dibayar itulah satu resikonya juga yaitu adalah telat bayar gitu. Jadi kalian harus siap-siap ya guys. Kemudian sulit dicairkan. Nah, salah satu sulit dicairkan ini salah satunya seperti di saham. Kalau misalkan tiba-tiba nih kalian membeli satu saham, terus tiba-tiba sahamnya di suspend atau dibukukan dulu lah oleh BI atau Bursa Efek Indonesia karena mereka tidak memberikan laporan keuangan mereka atau melakukan suatu hal yang tidak semestinya gitu. Jadi kalian belum bisa untuk menjual saham itu karena sedang suspend gitu. Apalagi nih kalau misalkan tiba-tiba di delisting atau dikeluarkan dari Bursa Efek Indonesia saham itu. Nah, disitulah dimana kalian akan susah untuk mencairkannya. Jadi karena sahamnya sudah tidak diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia lagi atau tidak diperjualbelikan di publik lagi. Jadi susah untuk dicairkan ya seperti itu. Dan untuk yang di lainnya itu ya seperti yang tadi kalau misalkan ada peer-to-peer lending atau deposito yang gagal bayar atau telat bayar, itulah salah satu faktor kenapa sudah dicairkan karena mereka belum bisa bayar dalam waktu ya dalam waktu yang tepat atau dalam waktu yang ditentukan gitu. Kemudian semua investasi yang kalian lakukan itu ada pengaruhnya terhadap ekonomi, sosial, dan politik. Misalnya nih di saham, kalau misalkan tiba-tiba kayak kemarin tuh COVID ya kan, itu semua negara itu ibarat ya dari semua maupun Indonesia, seluruh negara baik Eropa, Asia, ya kan, Australia itu semua terkena dampaknya. Ya di mana itu menjatuhkan harga rata-rata di semua bagian sektor saham. Nah, jadi jadi itu adalah bagian dari bencana gitu.
ibarat dari ekonomi lah ya, karena kan karena COVID itu kita tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa melakukan transaksi atau jual beli, yaitu ekonomi turun jadinya ya kan, dan tidak bisa melakukan politik gitu. Jadi itu adalah yang salah satu pengaruh juga. Kalau dan misalkan dalam masalah politik nih, dalam masalah politik kayak waktu itu ada perang gitu. Perang, jadi karena perang ini stok atau cadangan makanan yang dibutuhkan itu tidak bisa jalan gitu, tidak bisa lewat. Misalkan di Ukraina gitu kan, dia sedang perang, dan karena perang ini si Ukraina tidak bisa mengekspor gandum mereka gitu, dan gandum pun terhambat sehingga harga gandum pun ya bisa dibilang turun gitu kan, karena mereka tidak bisa mengekspor gandum mereka gitu, karena ya jadi salah satu itu adalah di mana pengaruh politik gitu. Oke, kemudian yang pasti nih resikonya yang harus kalian hadapi dari investasi yaitu adalah harus menunggu waktu yang lama minimal 1 tahun. Di bawah 1 tahun itu namanya lebih ke trading atau ya jual beli atau berdagang. Ya kalau mau dapatkan yang return yang bisa mendapatkan 2 kali lipat, 5 kali lipat, itu kalian harus menunggu sekitar 3 sampai 5 tahun, 10 tahun, 10 tahun ke atas. Ya kalian harus menunggu waktu yang lama, yaitu resikonya. Yang dimana orang-orang rata-rata orang sekarang mereka ingin cepat kaya gitu. Yang dimana itu ya mustahil lah kalau misalnya orang cepat kaya. Ya, kalau misalkan kalian cepat kaya pasti ada negatifnya juga gitu. Kalian bisa juga kalau cepat kaya bisa cepat juga jatuhnya, bisa juga ya jadi berkurang duitnya, jadi kehilangan duitnya juga cepat. Jadi ya itulah pro sama kontranya gitu. Ya kalau misalkan kalian menunggu waktu yang lama ya kan juga bisa kaya dengan waktu yang lama juga gitu. Oke, yang terakhir yaitu bisnisnya macet ataupun bangkrut. Nah, di mana sini bisnis macet itu ya kalau misalkan kalian menginvestasikan uang kalian ke bisnis, tiba-tiba bisnis tersebut sedang macet gitu karena utang atau karena tidak bisa membayar suatu vendor atau supplier, itu bisa saja macet gitu bisnisnya. Jadi belum bisa berjalan. Itu resikonya, dan karena hal itu bisnis tersebut bisa bangkrut gitu. Apalagi kalau misalkan bisnisnya itu banyak utang gitu. Jadi akhirnya bisnisnya pilot dan akhirnya bisa tidak berjalan lagi, akhirnya bangkrut dan investasi kalian bisa berkurang, tergerus, atau modal kalian bisa hilang gitu. Oke. Cara mengantisipasinya yaitu dengan cara pakai uang atau dana dingin kalian dulu, guys. Kalau kalian mau berinvestasi, apalagi baru awal-awal, saya saranin kalau kamu memakai dana investasi itu, pakailah dana dingin dulu atau dana yang tidak terpakai. Kayak misalkan kebutuhan kalian udah tercukupi, kasaran kalian udah tercukupi, ya kan. Kemudian apapun itu, misalkan utang udah dibayar, atau misalkan semua dari kebutuhan kalian ataupun cicilan kalian ataupun liabilitas kalian itu sudah terpenuhi, dan kalau ada sisa uang nih, berapapun itu dipakai gitu, bisa dipakai gitu untuk investasi. Saya saranin dipakai untuk investasi karena bisa ya tadi salah satunya menambah kekayaan untuk passive income, atau menambah sumber pemasukan gitu. Jadi kalian bisa uangnya bertambah kaya juga. Disarankan juga pakai dana dingin ya, biar kalian nanti kalau misalkan kalian pakai dana panas atau dana keperluan yang benar-benar kalian perlu, nanti kalau misalkan sudah diinvestasikan, tiba-tiba investasinya gagal atau tidak sudah dicairkan, atau bisnis tersebut gagal bayar, akhirnya kalian tidak bisa memenuhi kebutuhan kalian ataupun misalkan liabilitas kalian gitu, dan akhirnya kalian bisa tidak tahu gitu harus mencarinya tuh di mana gitu. Oke, kemudian kedua, riset terlebih dahulu. Nah, di mana saya saranin guys, nggak pasti, maksudnya harus, menurut saya riset dulu, jangan asal main beli gitu.
mentang-mentang ada teman atau misalkan grup ataupun siapa gitu yang nyaranin kalian untuk beli suatu saham ini karena sahamnya bagus atau apa, kalian saya saranin harus melakukan riset terlebih dahulu. Kenapa kalian harus membeli itu? Kenapa teman kalian atau misalkan komunitas ataupun ya siapapun itu yang menyuruh kalian untuk membeli saham tersebut, kenapa kalian harus membeli itu gitu? Kenapa? Jadi tanya dulu kenapa gitu. Jangan asal langsung main aja, karena dari pengalaman saya ada teman yang yang memang tidak tahu saham, dan pas pertama kali masuk saham dia mendengarkan kata-kata orang gitu dan dia langsung beli aja, dan ternyata saham itu adalah saham gorengan yaitu di mana saham ini adalah naik turun dengan sangat cepat gitu. Jadi saat sahamnya sedang di atasnya dia, waktu di atas dia beli, akhirnya pas setelahnya dia beli langsung turun dengan tajam gitu, akhirnya dia langsung rugi. Dan makanya kenapa kalian harus riset dulu gitu, jangan asal langsung main beli aja karena kata orang atau misalkan ya menurut orang gitu. Jadi karena misalkan orang menyaranin atau suruh beli itu, kalian riset terlebih dahulu ya sebelum beli itu. Nah kemudian cicil beli dulu 10% dari dana dingin terlebih dahulu. Nah kalau kalian misalkan dana dingin kalian tuh 1 juta gitu, jangan kalian langsung beli blok gitu, kayak langsung 1 juta langsung blok gitu. Itu saya saranin jangan ya guys, karena kalau misalkan kalian beli aja nih tiba-tiba 1 juta langsung ya kan, nah tiba-tiba mereka turun sahamnya, nah kalian kan jadi tergerus modal kalian gitu kan. Nah makanya saya saranin kayak 100 ribu dulu gitu beli. Nah pas kalian tahu itu saham bagus, jadi nanti kalian masih ada 100 ribu kan, nah pas dia sahamnya turun kalian beli lagi gitu, jadi nanti akumulasi saham kalian, harga saham kalian tuh nanti akan turun ke bawah gitu, karena kalian belinya pas di harga yang murah atau harga yang di bawah. Jadi kalian masih ada amunisi untuk membeli saham tersebut gitu, karena sahamnya dijual dengan harga yang murah. Jadi kalian semakin lama kalau misalkan membeli harga saham dengan harga yang murah, semakin lama harga saham yang kalian beli itu, ya misalkan nih kalian awalnya beli 500, tiba-tiba harganya murah, tiba-tiba kalian ibaratnya kalian menjadi beli di harga 300 gitu. Jadi kalian bisa dapat keuntungan yang lebih besar ke depannya. Kemudian diversifikasi maksimal 5 aset. Kenapa saya bilang 5? Karena 5 aset itu cukup gitu. Kalau misalkan kalian lebih dari 5, dari pengalaman saya, kalian bisa kesulitan untuk memanagenya atau memantaunya gitu. Karena misalkan dari 6 aset misalkan ya banyak gitu. Ya kalian harus cari tahu dulu gitu manajemennya ya kan, kemudian laporan keuangannya, kemudian gimana prospek ke depannya. Dan itu pun nggak sebentar gitu, dan bisa memakan waktu mingguan bahkan bulanan untuk meriset semua aset yang kalian punya gitu. Apalagi misalkan kalau kalian punya 10 gitu, 10 atau misalkan ya memang sih itu untuk diversifikasi sebanyak itu kalian bisa meminimalisir risiko kalian, cuma kalian akan sulit untuk memantaunya dan keuntungan kalian juga tidak akan maksimal gitu. Makanya saya sarankan untuk maksimal itu 5 aset. Kalau satu pun beresiko karena tidak menyebarkan uang kalian atau resiko kalian ke aset yang lain, tapi kalian menaruhnya hanya di satu keranjang aja ibaratnya ya, satu keranjang, dan memang masih sahamnya atau potensi maksimal itu potensi keuntungan itu akan maksimal gitu, tapi ya potensi kerugiannya juga akan besar, sangat besar. Kemudian evaluasi aset Anda secara berkala. Jadi kalau misalkan kalian sudah beli saham nih, itu jangan dibiarkan aja ya guys. Misalkan kalian minimal 3 bulan sekali lah kalian cek lagi gitu perusahaan kalian, apakah manajemennya masih bagus, apakah laporan keuangannya masih oke, apakah perkembangan ke depannya itu cerah gitu. Jadi ya di zamannya semakin berkembang ini, di zaman digital ini sekarang tuh udah cepat banget gitu perubahan gitu. Ya dari awalnya tadi tiba-tiba kalian konvensional semua, terus tiba-tiba jadi digital semua kan, yang dimana itu mengubah behavior dari orang-orang gitu, dari yang tadinya manual jadi sebelah digital kan. Nanti itu salah satu dimana perubahan ini juga ya, perubahan ekonomi, perubahan digitalisasi ke depannya itu sangat berpengaruh gitu. Perubahan ya lingkungan lah itu jadi salah satu faktor juga di mana bisa mempengaruhi bisnis atau
investasi yang kalian miliki gitu. Kemudian, nah ini yang menurut saya penting juga ya guys, tetap tenang ketika Anda mengalami kerugian. Sama pengalaman saya, memang kerugian itu emang gak enak guys, beneran. Jadi emang ya kalian pasti nggak mau rugi lah ya. Ya nama juga orang pasti nggak mau rugi ya. Tapi ya kalian harus tahu gitu, di namanya investasi ya pasti ada risikonya gitu. Dan ketika kalian melihat harga saham kalian turun, itu jangan panik dulu guys. Kalau misalkan memang benar-benar perusahaan kalian itu ada perusahaan yang berkualitas, yang manajemen yang bagus, kemudian laporan keuangannya bagus, kemudian prospeknya cerah, itu kalian beli lagi guys. Karena ya kalau misalkan harga sahamnya turun, itu artinya tandanya sahamnya itu berarti murah guys. Bukan, memang sih harga sahamnya yang kalian beli sebelumnya itu turun gitu. Jadi nilai uang kalian atau modal kalian itu tergerus yang dari sebelumnya kalian beli. Tapi kalau misalkan kalian mempunyai mindset di mana perusahaan tersebut adalah perusahaan yang bagus, yang ada, yaitu ada perusahaan yang kalian pilih, berarti kalau misalkan harga turun ya itu berarti harganya lagi murah dong ya. Jadi kalian harus beli lagi gitu. Itu kenapa saya menyarankan untuk kalian tidak membeli secara langsung gitu, secara modal kalian secara keseluruhan, yaitu dicicil. Memang menantang guys, atau agak sulit gitu kalau kalian masih pertama kali berinvestasi ya. Kalau misalkan kalian beli nih satu saham tiba-tiba sampai turun, memang kepanikan itu ada di dalam diri kalian pasti. Saya juga alami awal kayak gitu. Jadi pas udah mantap nih beli saham tiba-tiba sampai turun, wih, saya merasa panik juga gitu. Ya tapi nggak apa-apa, itu memang harus dilatih gitu. Memang tidak bisa langsung tenang secara spontan, bisa ya berminggu, berbulan, bahkan ya bertahun-tahun. Itu pun juga masih ada rasa khawatir gitu, apakah saham ini tuh kedepannya masih benar-benar berpotensi gitu. Nggak apa-apa, memang itu berproses guys. Yang penting kalian tetap tenang aja, kalian latihan tenang terus, karena dengan kalian tenang ini kalian akan mudah, pikiran kalian tuh akan lancar, kalian akan bisa berpikir secara logika. Kalau misalkan kalian tidak tenang atau ya khawatir gitu kan, pas kalian dana kalian atau investasi kalian turun, kalian tidak akan berpikir secara logika, karena berpikir secara emosional gitu, yang dimana tiba-tiba pas saham kalian turun, wah harga sahamnya turun nih, gue jual lah, takut rugi gue. Itu wajar guys. Tapi yang intinya kalian tetap tetap latihan supaya tetap tenang gitu, kalian bisa, biar kalian bisa berpikir secara logika. Oke, itu saja dari saya Dimas Saiful Ramadan. Artificial Intelligence for Learning, Timeless Helpful.